Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini aku akan menayangkan video SOP pemenuhan kebutuhan rasa aman nyaman. Simak videonya baik-baik ya. Selamat menonton. Yang pertama, relaksasi nafas dalam. Relaksasi nafas dalam merupakan suatu bentuk asuhan keperawatan, yang dalam hal ini perawat mengajarkan kepada klien bagaimana cara melakukan nafas dalam, nafas lambat, atau menahan inspirasi secara maksimal, dan bagaimana menghembuskan nafas secara perlahan. Selain dapat menurunkan intensitas nyeri, teknik relaksasi nafas dalam juga dapat meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigen darah. Tujuan latihan nafas dalam adalah yang pertama, meningkatkan kapasitas paru-paru, yang kedua, meningkatkan aliran udara dan oksigen dalam darah, yang ketiga, membantu mengeluarkan gas anestesi yang tersisa di dalam jalan nafas, yang keempat, meningkatkan relaksasi, yang kelima, mengurangi rasa nyeri, yang keenam, meningkatkan kualitas tidur, dan yang terakhir, membantu relaksasi. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, pastikan dalam keadaan tenang dan santai atau rileks. Yang kedua, pilih waktu dan tempat yang sesuai. Alat yang perlu disiapkan, yang pertama, buku catatan. Yang kedua, wadah bengkok. Langkah-langkah. Yang pertama, berikan salam dan sapa nama pasien. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan. Yang ketiga, menanyakan persetujuan atau kesiapan pasien. Yang keempat, menjaga privasi pasien. Yang kelima, meminta pasien meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di abdomen. Yang keenam, melatih pasien melakukan nafas perut atau menarik nafas dalam melalui hidung hingga 3 hitungan. Jaga mulut tetap tertutup. Yang ketujuh, meminta pasien merasakan mengembangnya abdomen atau cegah lengkung pada punggung. Yang kedelapan, memasang perlak atau alas dan bengkok. Yang kesembilan, meminta pasien untuk melakukan napas dalam 2 kali yang ketiga. Yang kesepuluh, mengangkut lendir dalam bengkok. Yang ke-11, merapikan pasien. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi tindakan dan berpamitan dengan klien. Tidak lupa juga mencatat hasil yang dilakukan. Yang kedua, back rub. Back rub adalah melakukan tindakan pemijatan pada punggung untuk memperlancar sirkulasi aliran darah. Tujuan dilakukan back rub adalah yang pertama, melancarkan sirkulasi darah. Yang kedua, meningkatkan fungsi jaringan saraf. Yang ketiga, menurunkan ketegangan otot. Yang keempat, melarutkan lemak. Yang kelima, menstimuli sirkulasi kulit. Yang keenam, menimbulkan relaksasi yang dalam. Yang ketujuh, mengurangi nyeri pada tengkuk. Yang kedelapan, memperbaiki secara langsung maupun tidak langsung fungsi setiap organ internal. Alat yang perlu disiapkan adalah yang pertama, lotion, yang kedua, handuk, dan yang ketiga, handscoon. Langkah-langkah. Yang pertama, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, pasang handscoon pada kedua tangan. Yang keempat, lakukan massage pada daerah yang dirasakan nyeri selama 5-10 menit. Yang kelima, lakukan massage dengan menggunakan telapak tangan dan jari dengan tekanan halus. Yang keenam, lakukan teknik massage sesuai dengan yang diperlukan oleh pasien. Yang ketujuh, cuci tangan setelah prosedur tindakan dilakukan. Dan yang terakhir, catat tindakan dan respon pasien terhadap tindakan.
Yang ketiga, pemeliharaan lingkungan pasien. Pemeliharaan lingkungan pasien dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai upaya pencegahan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuannya untuk menjaga lingkungan tempat kerja yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, serta mencegah timbulnya infeksi nosokomial. Alat-alat yang harus disiapkan adalah: yang pertama, sapu; yang kedua, cikrak; yang ketiga, tempat sampah medis; yang keempat, tempat sampah non-medis; yang kelima, lap basah; yang ketujuh, larutan disinfektan; yang kedelapan, alat pengepel; yang kesembilan, pengharum ruangan. Langkah-langkah: yang pertama, mencuci tangan; yang kedua, membersihkan dan menata ruangan sebelum melaksanakan pelayanan; yang ketiga, menyiapkan dan membersihkan tempat tidur pasien bagi petugas pelayanan rawat inap; yang keempat, mendekontaminasikan tempat tidur unit pelayanan medis; yang kelima, setelah selesai melaksanakan tugas, alat peralatan yang dipakai dibersihkan dan ditata kembali; yang keenam, membersihkan ruangan setelah pelayanan. Itulah 3 SOP yang sudah ditayangkan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa bertemu kembali. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.